Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla, karena sejatinya memang hanya Allah yang pantas untuk dipuji dan dipuja. Bagaimana tidak? Semua kebaikan, semua kenikmatan, semua pencapaian yang dirasakan oleh siapapun dan apapun, itu adalah murni karunia Allah buat hamba-hambanya. Ketika Nabi SAW bangun tidur, di antara doa yang beliau baca adalah Alhamdulillahilladzi radda ilayya ruhi wa afani fi jasadi wa adina li bidzikri. Segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan kepadaku ruhku. Kita tahu bahwasanya tidur ini adalah saudara dari kematian. Oleh karena itu penghuni surga tidak tidur. Penghuni surga itu tidak tidur. Karena orang yang tidur, ruhnya tidak bersama dia. Kita ingat dengan kisah Ashabul Kahfi. Berapa tahun mereka tidur? 309 tahun. Ketika bangun dari tidurnya, apa yang mereka katakan? Mereka saling bertanya, berapa lama kita tidur? Qalu yauman au ba'da yaum. Kata mereka mungkin sehari, atau enggak sampai satu hari. Mereka masuk pagi, sore sudah bangun. Padahal berapa tahun? 309 tahun. Makanya jangan banyak-banyak tidur. Waktunya habis. Dan waktu itu berbeda-beda kualitasnya. Kalau kita lihat ya, ada prime time mungkin ya, waktu yang mahal. Waktu yang mahal buat umat Islam, buat hamba-hamba Allah adalah sepertiga malam akhir. Itu waktu yang paling berkah. Dan subuh. Maka jangan tidur lebih subuh. Gimana kalau tidurnya waktu kajian? Maksudnya nggak tidur di rumah tapi tidur waktu kajian. Sama aja. Nabi SAW mengatakan, Allahumma barik ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di pagi hari mereka. Ini waktu yang berkah. Maka Nabi SAW berdoa ketika bangun dari tidurnya, segala puji bagi Allah yang telah mengembalikan ruhku kepadaku. Ada orang yang ruhnya pergi dan tidak pernah kembali. Itu nikmat yang pertama. Yang kedua, wa'afani fi jasadi. Dan Allah memberikan afiyah. Afiyah ini adalah keselamatan, kesembuhan di tubuhku. Kita bisa bangun, kemudian kita bisa bangkit dari tempat tidur kita. Kita bisa berdiri, berjalan kaki menuju toilet. Itu sebuah nikmat yang agung. Dan nikmat sehat ini lebih utama daripada nikmat harta. Makanya orang dengan hartanya mencari kesehatan. Kadangkala mungkin ada kawan-kawan di Nabiri yang harus berobat ke Jakarta. Berangkat nggak ke Jakarta dia? Berangkat. Biayanya mahal, nggak apa-apa. Harus jual mobilnya, jual. Tanahnya harus jual, jual tuh tanah. Yang penting anak sehat. Tapi terkadang dia sudah jual mobilnya, dia sudah jual rumahnya, tapi tetap tidak sehat. Maka tolong, nikmat sehat ini juga nikmat yang sangat perlu kita sadari keagungannya. Nabi SAW mengatakan, ni'matani maghbunun fihima kathirun minan nas. Ada dua nikmat yang banyak manusia lalai, tertipu dengan nikmat itu. Dianggap bukan nikmat. Apa dua nikmat itu? As-sihhatu wal faragh. Sehat dan waktu luang.
Jadi kita kalau lagi nganggur, pengangguran itu nikmat apa enggak jemaah? Nah, nikmat enggak? Loh, nikmat jemaah. Ketika dia nganggur, dia bisa sholat duha dari jam 7 sampai zuhur. Bisa enggak? Oh, bisa, anak enggak kerja sekarang. Kosong. Dia bisa baca Quran dari subuh sampai zuhur. Kenapa kok bisa? Anak enggak kerja, anak di PHK kemarin. Itu nikmat sebenarnya. Hanya saja orang tidak melihat kepada besarnya nikmat ini. Oleh karena itu Nabi SAW ketika mengatakan manfaatkan 5 perkara, igtanim khamsan qabla khamsin, salah satunya faraghaka qabla syughlik. Waktu kosongmu sebelum kesibukanmu datang. Sebelum ada kerjaan kau kosong, itu nikmat. Maka tapi orang kadang kala kurang menghargai nikmat itu. Yang kedua adalah nikmat sehat, ya, as-sihhatu wal faragh, waktu sehat dan kondisi sehat dan waktu luang. Kemudian nikmat yang paling agung, ketika orang bangun tidur itu dia mengatakan wa adzina li bi dzikri, dan Allah memberikan izinnya kepadaku, restunya kepadaku untuk mengingat Allah Azza wa Jalla. Enggak semua orang bangun tidur mengingat Allah. Tidak semua orang bangun tidur berangkat ke masjid untuk sholat. Sebagian bangun tidur yang dilihat apa? Handphonenya. Dia lihat ada WA masuk, atau dia lihat rekeningnya, berapa jumlah nolnya. Subhanallah. Maka kita bersyukur kepada Allah atas nikmat semua tadi yang diberikan kepada kita, dan atas nikmat-nikmat yang lainnya. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Jamaah, jangan berlalu hari, jangan memejamkan mata, kecuali salawat kita sudah banyak buat Nabi alaihi salatu wassalam. Kita mengaku cinta sama Rasulullah SAW, tapi buktinya nggak ada. Orang yang cinta kepada apapun, maka dia akan sering membicarakan apa yang dia cintai. Kalau orang itu suka dengan jam, maka dia akan ngobrol tentang jam. Ada jam model baru, merek baru, karena jadi cinta sama jam. Yang cinta sama motor, obrolannya tentang motor lah. Yang cinta sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka lisannya akan terus mengingat baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dan orang yang banyak salawat kepada Nabi SAW, banyak, satu salawat aja, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, man shalla alayya salatan wahidatan, barang siapa yang bersolawat kepadaku satu salawat, sallallahu alaihi biha asyra, maka Allah akan bersolawat kepada dia 10 kali. Satu dibalas 10. Dan yang memperbanyak salawat kelak akan merasakan kedamaian, ketentraman, kebahagiaan, dan diampuni dosa-dosa. Haibati fillah, waktu ana tidak panjang karena harus segera ke airport, ke bandara udara. Tapi ingin mengingatkan masalah niat. Kenapa kita ada di masjid saat ini? Kenapa ibu-ibu pakai jilbab di belakang? Ada apa sebenarnya? Kenapa ada yang berangkat haji? Kenapa ada yang berubah? Kita lihat. Ada orang-orang yang dulunya tidak pernah mengikuti kajian, tidak pernah sholat, tidak pernah membaca Al-Quran, kok tahu-tahu dia berubah. Apa dorongan dia berubah? Dan apa tujuan dia berubah?
Dorongan itu dari belakang. Tujuan itu untuk ke depan. Ana pernah bertemu dengan seorang jemaah umroh atau jemaah haji waktu itu. Ana tanya, "Bapak berapa kali haji?" Kata dia, 2 kali, Ustaz. 2 kali apa sekali waktu itu dia cerita. Ana tanya, apa yang mendorong Bapak untuk haji? Ternyata dia seorang dokter dan direktur rumah sakit di Jakarta. Suatu hari Ana pulang dari kerja sama istri. Istri Ana itu minta diantar beli bunga. Di Jakarta itu banyak orang jualan bunga di pinggir jalan, biasanya orang Betawi yang jual. Ketika Ana di mobil, istri Ana turun, Ana melihat yang jualan itu pakai sarung, pakai kaos oblongnya yang putih itu, dan pakai topi haji. Dulu topi haji itu yang boleh pakai siapa? Pak Haji. Sekarang kan enggak, semua orang tinggal beli, tinggal pakai gitu kan. Kata dokter ini, masa dia sudah berangkat haji? Coba aku tanya, kata dia. Turun dia dari mobil, dia ngobrol sama penjualnya ini. Tanya, "Bapak sudah haji?" Kata dia, "Alhamdulillah." Dia ngomong sudah 2 kali, kata dia. Masya Allah, kata dia. Karena dulu jamaah, orang itu daftar saat itu langsung berangkat. Jadi ketika dia mampu, dia daftar, dia langsung berangkat. Apa yang menyebabkan antrian sampai 20 tahun, sampai 25 tahun? Di Nabire ini berapa tahun ngantrinya? Haji. Berapa? 15? 25? Oh, tergantung yang daftar berapa tahun, mungkin 15. Sekarang sudah 25. Kenapa kok sampai 25 tahun? Apakah karena orang Indonesia mampu semua berangkat haji? Tidak. Apa penyebabnya? Hutang, dana talangan. Orang nggak mampu suruh daftar, sehingga antrian itu panjang. Dulu enggak punya daftar, udah berangkat. Nggak punya, ya udah nggak usah daftar gitu. Yang punya lah yang daftar untuk berangkat, karena memang haji itu kewajiban bagi yang mampu. Akhirnya kata dokter ini, saya merasa ditampar loh Ustaz. Ini seorang penjual bunga, kalau penghasilannya mungkin ana lebih banyak. Dia sebagai direktur rumah sakit, dia mungkin juga punya usaha. Akhirnya dia naik lagi ke mobil, dia merenung. Dia mengatakan kepada istrinya setelah naik, "Besok kita daftar haji." Itu dorongan. Bukan niat, bukan tujuan. Tujuannya adalah tetap lillahi ta'ala, melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Boleh jadi sebagian kita dorongan datang ke masjid, dorongan hijrahnya berubah untuk menjadi lebih baik, itu istrinya yang mendorong dia, ayolah bang. Atau peristiwa, ada seorang yang kenal sama Allah ketika kecelakaan. Awalnya dia nggak pernah sholat, tapi karena kejadian dia kecelakaan, dia di rumah sakit, dia jadi ingat sama Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu kata Nabi SAW, "Idza ahabballahu 'abdan ibtalahu." Allah kalau cinta sama hambanya, Allah akan kasih bala sama dia. Karena kalau dikasih duit terus, kasih nikmat terus, kadang-kadang dia lupa. Dan Allah juga berfirman, "Innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna." Sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan? Ketika dia merasa tidak butuh. Dia punya semuanya. Dia nggak butuh sama dokter. Dia nggak butuh sama uang karena uangnya sudah banyak. Dia merasa berkecukupan. Itu biasanya orang akan jadi congkak, sombong, melampaui batasnya sebagai hamba manusia. Ahibati fillah, kalau bicara niat, kita tahu di hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, ketika Nabi SAW ditanya tentang hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Hijrah itu ada 2. Hijrah ruh, jiwa.
dan hijrah fisik. Tahun ke-8 Hijriah, itu kota Mekah menjadi negeri Islam yang awalnya dikuasain oleh orang-orang musyrikin. Maka beliau setelah ditaklukkannya kota Mekah, beliau mengatakan, la hijrata ba'dal fatah. Enggak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun wa niyah. Yang tersisa, berarti enggak ada lagi orang Mekah hijrah ke kota Madinah, enggak ada. Yang tersisa adalah jihad wa niyah, berjuang dan niat untuk berjuang, niat untuk berbuat kebaikan. Wa idzastunfirtum fanfiru. Kalau kalian dipanggil, diajak untuk berjuang, maka pergilah, berangkatlah kalian. Jamaah rahimakumullah, maka hijrah ini yang dari Mekah sudah nggak ada, tapi hijrah dari negeri yang keimanan di sana dan keislaman ditindas, yang syiar-syiar Islam tidak dapat ditegakkan, dari negeri di mana seorang muslim dapat terpengaruh dan berubah menjadi orang kafir, atau dari kesolehan menjadi orang yang fasik, maka itu tetap ada. Nabi SAW mengatakan, la tanqati'ul hijratu hatta tanqati'at taubah. Tidak terputus hijrah sampai terputusnya taubat. Kapan taubat terputus? Kapan orang taubat gak akan diterima? Kapan? Wala tanqati'ut taubah hatta tatlu asyamsu min maghribiha. Dan taubat itu tidak akan terputus sampai matahari terbit dari barat. Ketika matahari terbit dari barat, dari sana, jadi orang-orang itu sudah nunggu malam. Yang di dunia lainnya dia menunggu terbitnya matahari. Di sana matahari tidak terbit, di daerah lainnya matahari terbit dari barat sampai ke tengah-tengah langit, kemudian balik lagi ke barat. Ketika matahari terbit dari barat, berarti sudah nggak ada lagi taubat. Keimanan nggak berguna dari orang yang sebelumnya tidak beriman, karena mereka melihat dengan nyata bahwa kiamat itu pasti terjadi. Jadi kalau bicara hijrah itu nggak putus, tapi hijrah dari kota Mekah menuju ke kota Madinah selesai, nggak ada lagi sahabat-sahabat yang hijrah. Ahibati fillah, di surat An-Nisa ayat 100 Allah menceritakan tentang orang yang hijrah. Al-muhajir, kata Nabi SAW, man hajara ma nahallahu anhu. Yang disebut orang yang hijrah adalah orang yang meninggalkan larangan Allah Azza wa Jalla. Makanya bahasa hijrah sekarang orang mengatakan, saya hijrah Ustaz. Hijrah dari mana? Dulu saya pelaku riba. Dulu saya pelaku suap. Dulu saya pelaku judi. Dulu dia sebutkan larangan-larangan Allah yang dilanggar, saya hijrah. Artinya saya meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Maka itu disebut al-muhajir. Ada sahabat muhajirin dan ansar. Sahabat muhajirin hijrah, meninggalkan larangan Allah dan meninggalkan negeri-negeri yang tidak boleh tinggal di negeri tersebut. Maka di An-Nisa ayat 100 ini Allah mengatakan, wa man yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah Azza wa Jalla, hijrah menuju kepada Allah di jalan Allah, dia akan mendapatkan di muka bumi ini banyak kesempatan dan banyak keluasan. Karena tidak sedikit dari orang-orang Mekah dulu
yang mau hijrah ke kota Madinah takut. Apa yang mereka khawatirkan? Nanti saya makan apa di sana? Apa yang terjadi sama rumah kita? Para sahabat Nabi yang hijrah itu nggak punya rumah, jemaah. Rumahnya di Mekah, usahanya di Mekah, keluarganya di Mekah. Mereka berangkat ke Madinah nggak punya apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Sebelum hijrah ke Madinah, para sahabat hijrah kemana? Ke Habasyah, ke Ethiopia saja. Kalau antum lihat di peta sekarang, itu perjalanan menyeberangi lautan, melewati hutan-hutan dan padang pasir Afrika sampai menuju ke Habasyah. Mereka melakukan itu. Allah kasih janji, barang siapa yang hijrah di jalan Allah, maka dia akan mendapatkan di muka bumi ini banyak kesempatan dan banyak keluasan. Karena bumi ini milik Allah, yang kasih rizki kepada antum di Nabire ini juga yang membuat rizki kepada antum ketika antum berangkat umpamanya ke Surabaya. Yang memberikan rizki di Surabaya, dia pula yang memberikan rizki di Nabire. Jadi bukan tempat yang memberikan rizki, tapi Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq, Maha pemberi rizki. Lalu Allah katakan, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ. Barang siapa yang meninggalkan rumahnya, keluar dari rumahnya, hijrah menuju kepada Allah Azza wa Jalla, wa rasulihi, dan menuju kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hijrahnya demi mengamalkan Al-Quran, demi menjalankan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Thumma yudrikhul maut. Dalam proses dia menuju tempat hijrah, dia mati di jalan. Artinya dia belum sampai ke kota Madinah kalau dahulu. Bagaimana posisi dia? Dia masih dalam perjalanan. Kata Allah, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Maka pahala dia sudah ditanggung sama Allah Azza wa Jalla. Enggak penting kita itu sampai ke tujuan. Yang penting kita mati di jalan menuju ke tujuan. Ya sudah, jalan. Seperti cerita tadi malam yang membunuh 100 orang. Dia mati jemaah, belum sampai tujuan. Dan dia belum berbuat kebaikan, belum. Itu orang alim mengatakan, engkau tinggalkan kampungmu, berangkat ke kampung ini. Di situ banyak orang-orang soleh. Kalau kau tetap di kampungmu, kau kembali berbuat dosa. Tinggalkan kampung. Berangkat dia tinggalkan kampung. Belum sampai ke kampung tujuan, dia mati di jalan. Akhirnya terjadi dialog antara malaikat azab dan malaikat rahmat. Yang malaikat azab mengatakan, dia belum berbuat kebaikan sedikit. Dia bagianku. Kata malaikat rahmat, loh, dia ini sudah pergi meninggalkan kampungnya, menuju kepada kampung kebaikan. Memang belum ada amalan yang dia kerjakan, tapi dia sudah meninggalkan tempat keburukan itu. Akhirnya diukur. Allah dekatkan dia ke kampung kebaikan tersebut. Maka hibati fillah, niat ini penting. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Semua orang itu ketika beramal harus punya niat, dan orang itu akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, jadi kalau kita membaca Sahih Bukhari ya, Sahih Bukhari, kitab yang disusun oleh Imam Bukhari, kitab yang pertama adalah kitab permulaan wahyu. Dan hadis pertama yang disebutkan hadis tentang niat. Hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Umar mengatakan, ini katanya Alqamah ibn Waqqas ya, dia mendengar Umar berceramah di atas mimbar. Umar mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa,
faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih wa man kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih. Barang siapa yang hijrahnya untuk mendapatkan dunia. Kenapa antum tinggalkan kampung itu menuju ke tempat ini? Cari apa? Waduh, di sana sulit ekonomi. Di sini enak ekonominya. Enak pekerjaannya, enak cari duitnya. Loh, tapi antum kehilangan ibadah antum. Antum nggak bisa sholat. Berapa banyak teman-teman kita yang bekerja di sebuah daerah sholat nggak boleh, coba. Jilbab pun harus dibuka. Dia tetap lakukan itu. Berarti hijrahnya kemana? Fulus. Hanya cari dunia. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan dunia. Yang seperti ini, ya sudah, hijrahnya ke sana, ke dunia itu. Padahal dunia akan dia tinggalkan. Dunia ini fana. Sebanyak apapun harta yang dikumpulkan, maka akan ditinggalkan. Yang hijrahnya karena perempuan. Karena perempuan yang dia cintai ternyata pergi meninggalkan kampung tersebut. Jadi bukan menuju kepada Allah. Ya sudah, hijrahnya menuju kepada perempuan tersebut. Kepada apa yang dia tujukan. Tapi kalau hijrahnya menuju kepada Allah, menuju kepada Rasulnya, maka dia hijrah menuju kepada Allah dan Rasulnya. Dan kekuatan niat ini sangat dahsyat sekali. Orang itu akan dikasih pahala sesuai dengan besarnya niat dia. Masih ada waktu ya, 4 menit lagi. Terkadang amalannya sama, tapi niatnya yang membedakan. Berapa banyak amalan yang besar, orang bangun masjid masuk neraka? Mungkin? Mungkin gak orang bangun masjid masuk neraka? Masjid dia bangun, kemudian yatim piatu dia santuni, jalan dia buat. Mungkin dia masuk neraka? Mungkin. Kenapa? Salah niat. Tapi ketika seorang memberi minum seekor anjing, mungkin masuk surga? Mungkin enggak? Memberi minum seekor anjing, yang ini bangun masjid. Yang bangun masjid masuk neraka, yang memberi minum seekor anjing masuk surga. Mungkin tidak? Mungkin. Tergantung niat. Nabi SAW ketika menyebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi dan lainnya, awwalu man tus'ar bihin nar yaumal qiyamah salat, yang akan menjadi korek api neraka pada hari kiamat itu 3. Dan 3-tiganya orang baik. Yang pertama adalah ustaz, imam, orang yang hafal Quran, alimun wa qari'ul Quran. Itu jadi koreknya api neraka. Yang kedua, syahid, orang yang tewas di medan perang menegakkan agama Allah, jihad dia, mati syahid di neraka aja. Yang ketiga, jawab, orang kaya yang dermawan. Loh, kok bisa orang-orang baik itu masuk neraka? Nah, masalah di niat. Dihisab tuh, di sidang. Yang pertama, orang yang alim dan hafal Quran. Ditanyakan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia. Dia mengakui, iya, kau berikan semua nikmat itu kepada aku. Kau gunakan buat apa nikmat itu? Ta'allamtu fika wa 'allamtun nas wa qara'tu fika al-Quran. Aku belajar menuntut ilmu, ya Allah, demi mengharapkan keridhaan-Mu. Bahasa yang sering kita dengar, lillahi ta'ala. Dan aku mengajarkan ilmu ini kepada manusia untuk mencari keridhaan-Mu. Dan aku menghafal Al-Quran untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Lisan bisa berbohong, tapi hati Allah Maha tahu isi. Maka Allah mengatakan, kadzabta, bohong kau, dusta kau. Innama ta'allamta liyuqala alim wa qara'ta liyuqala qari. Engkau selama ini belajar untuk mendapatkan gelar alim, orang yang berilmu. Dan engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran supaya disebut, wah, imam
yang hafal Al-Quran, yang hafid Al-Quran, yang suaranya indah, yang bagus, dan engkau sudah mendapatkan itu di dunia. Thumma umira bihi fasuhiba ala wajhihi thumma turiha finnar. Allah perintahkan malaikat-malaikat untuk menyeret wajahnya ustadz ini, orang yang hafal Quran ini, imam ini, dan dilemparkan ke neraka. Padahal amalannya baik, tapi kalau niatnya salah, jadi nggak baik. Karena syarat diterimanya amalan adalah dua. Yang pertama apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan contoh Nabi SAW. Yang pertama niatnya benar, yang kedua syariatnya benar. Kira-kira boleh nggak tadi kita sholat subuh 4 rakaat? Karena imam kita suaranya enak. Imam 4 rakaat, bismillah. Boleh nggak jamaah? Sholat nggak boleh. Sholat bukan mencuri kita. Boleh nggak boleh? Sholat. Antum kok menghalangi orang sholat? Kenapa nggak boleh? Karena syariatnya subuh 2 rakaat. Itu namanya kita mencontoh Nabi SAW dalam beribadah. Walaupun perbuatan antum niatnya baik dan perbuatannya baik, kalau tidak sesuai dengan sunnah Nabi SAW, nggak diterima. Atau antum mau haji, kan haji sekarang sulit Ustaz. Gimana kalau haji kita pindah ke Makassar Ustaz? Lebih dekat dari Nabiri. Kan tinggal bikin Ka'bah yang persis sama bisa. Bisa nggak kita bikin Ka'bah di Makassar? Sekarang banyak orang bikin kan, yang buat manasik apa? Latihan. Itu kan miniatur Ustaz. Bisa nggak kita bikin yang sama persis? Bisa-bisa aja. Sama persis. Bisa. Kita bikin makom Ibrahim. Bisa. Kita kasih Hajar Aswad sana. Cuma nggak boleh. Itu namanya ibadah harus sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Niat yang pertama, yang kedua sesuai dengan syariat. Ini orang sesuai dengan syariat, tapi niatnya nggak benar. Kemudian yang kedua, orang yang mati syahid. Dia mati menegakkan agama Allah, tapi niatnya ternyata untuk mendapatkan pujian dan gelar pejuang dari orang-orang pahlawan. Masukkan ke. Yang tiga, orang soleh yang rajin membantu orang lain, kaya raya. Ketika ditanya, engkau gunakan untuk apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Kata orang ini, ma min sabilin tuhibbu an yunfaqa fi illa anfaqtu fihi lak. Tidak ada satupun jalan kebaikan yang engkau suka, rizki yang kau berikan itu diinfakkan di sana, kecuali aku sudah berinfak untuk mencari keridhaan. Kata Allah, kadzabta, bohong. Engkau berinfak selama ini untuk mendapatkan gelar orang baik saja. Maka jemaah, kita benar-benar harus berhati-hati dengan urusan niat kita. Yang hijrah, yang meninggalkan kemaksiatan, coba dia lihat. Kenapa dia meninggalkan semua itu? Kita berangkat ke masjid, kita bersedekah, kita umrah, kita haji, apapun kebaikannya, kalau niatnya bukan lillahi ta'ala, maka tidak ada gunanya, bahkan berbahaya buat kita. Terakhir sebagai penutup, Nabi SAW menyebutkan bahwa kesyirikan itu lebih tersembunyi daripada jalannya semut. Maka para sahabat bertanya, Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, gimana kita selamat dari kesyirikan ini kalau dia lebih tersembunyi daripada jalannya semut? Karena kalau ada semut jalan di sini kita nggak tahu jemaah. Kalau ada semut, orang kadang kala kita sholat tahu-tahu ada semut di belakang, nggak sadar kita, dia ada di diri kita. Maka kata Nabi SAW, kalian mau nggak aku kasih amalan yang kalau kalian amalkan insya Allah selamat dari syirik besar dan kecil. Qulu, kata Nabi SAW, katakan, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Katakan, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku sadari, yang aku ketahui, dan aku memohon ampun kepadamu dari melakukan kesyirikan yang aku tidak mengetahui. Maka baca itu jamaah. Coba kita bareng-bareng baca. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Hafal sudah.
Insyaallah Ustaz, hafal Ustaz. Paling enggak kalau antum enggak hafal bahasa Arabnya, baca artinya jamaah. Jamaah mohon maaf ya karena waktunya sudah mengharuskan anak berangkat, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapat pagi hari ini dapat kita amalkan dalam kehidupan kita, dan semoga Allah mempertemukan kita kembali di surganya bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam dan bersama para sahabatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.